membangun dan memperluas daerah kota lama. Makanya kenapa benteng tersebut dihancurkan seperti itu. Jadi untuk saat ini kita guys, apa kabar kalian semua di sana? Masih kunjungan di Semarang lagi nih guys ya. Siang hari ini saya akan tur keliling kota lama, museum kota lama di Semarang ya guys ya. Dan untuk masuk ke museum ini kalian perlu untuk registrasi secara online. Nah, kita akan explore, nanti dipandu oleh guide untuk keliling ke museum kota lama ini. Apabila kalian tertarik, ikut terus ya. Guys, ini adalah Museum Kota Lama Semarang ya guys ya. Tadi saya masuk dari situ, dari tangga kaca itu dengan menumpang ojek online. Nah, di sini ininya guys, ini adalah apa ya? Kayak menaranya kayak guys ya. Nanti akan sekitar jam 12.55 kita akan diajak tur keliling museum ini ya guys ya, untuk mengetahui histori dari kota Semarang. Ini bentukan dari pintu masuk dari Museum Kota Lama tuh guys. Oh ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa untuk masuk ke Museum Kota Lama ini kalian tidak dipungut biaya alias gratis ya guys ya. Untuk tur selama kurang lebih 30 menit. Namun kalian wajib untuk daftarkan atau registrasi secara online melalui aplikasi Lumpia ya guys ya, makanan khas Semarang. Lumpia itu bisa kalian download di App Store atau di Play Store, atau kalau saya pribadi di Apps Market ya guys ya. Kalian nanti di situ akan ditanya tentang nama lengkap, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, dan sesi kunjungan. Terdapat beberapa sesi kunjungan ya guys ya, yang bisa kalian pilih. Untuk setiap sesinya itu sekitar 30 menit lamanya. Ini adalah bentuk dari Museum Kota Lama bagian depannya guys ya. Tadi saya agak-agak gimana ya walaupun itu kelihatannya tidak terlalu dalam, cuman ya melalui tangga kaca ini agak-agak jiper juga guys. Oke, waktu saya mendaftar itu ada beberapa slot, cuman slot sebelumnya itu sudah penuh ya guys. Jadi yang slot yang tersisa itu slot ketiga, itu alias sekitar jam 1, jam 13 sampai dengan jam 13.30. Nah, kita lihat dulu sini. Oh, Dipta Pipa, Siratan Cahaya Refleksi Selaras. Karya ini diilhami dari temuan situs benteng Amsterdam Bastion berbentuk mata panah sebagai tolak gagas visualisasi karya. Oh, oke. Diwujudkan dalam pengolahan lanjut citra bayang pantulan. Oh, oke, bisa kalian lihat guys. Ini biasanya karya ini ya, mahasiswa atau mereka yang dari backgroundnya dari seni ya guys ya, yang bisa lebih memahami tentang ini. Oke, kita sebelum tur dimulai kita akan memutar ke situ dulu ya, ke sekelilingnya untuk melihat keadaan dari Museum Kota Lama ini. Guys, kita akan memutar dulu guys sebelum tur dimulai. Kita masih punya beberapa waktu untuk eksplor sekitar museum ini. Bentukannya adalah seperti ini guys. Jadi museum ini pas di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah atau di center ini ramainya lalu lintas kota Semarang. Bagian atas juga ada semacam atap gitu. Kita akan lihat apa sih di sini gitu ya.
Oh ya, rata-rata peserta tur ini ya guys ya, anak-anak mahasiswa. Jadi saya yang paling tua, tapi tidak apa-apa ya guys ya, demi konten ya nggak apa-apa lah ya. Lagian kapan lagi saya ke Semarang? Mungkin tahun depan, mungkin saya kalau ada rezeki akan explore tempat-tempat lain, pulau-pulau lain di Indonesia ya guys. Oh ini seperti apa ya? Tempat duduk-duduk gitu guys. Panas sekali di sini guys. Kenceng sekali panasnya. Nah ini tempat duduk-duduk lah. Ya buat anak-anak muda di sini. Tapi yang nggak muda ya, kalau merasa muda juga ini boleh juga sih guys ya. Oke, di situ bisa kalian lihat itu ada tulisannya Museum Kota Lama. Nah itu ya guys ya. Nah ini adalah jembatannya guys. Jembatannya memang kolamnya memang tidak dalam sepertinya ya guys. Sepertinya. Cuman ya agak-agak gimana gitu, walaupun kacanya lumayan tebal, tapi kayak seperti kalau diinjak itu kayak bergoyang-goyang. Padahal BB saya termasuk ya tidak terlalu berat ya guys ya, 51 kan tidak terlalu berat ya. Ya ini guys, kita akan melihat dari sebelah sini sisi Museum Kota Lama. Dan yang seperti kalian lihat ini adalah ini adalah taman mengelilingi Museum Kota Lama ini guys. Ya, tempat orang-orang duduk. Jadi yang akan ikut tur biasanya menunggu gilirannya sambil duduk-duduk di sini guys. Ikut loketnya. Dan kita akan scan barcode-nya dulu guys ya, sebelum kita mengikuti tur. Nah itu udah staffnya sudah di depan. Kita akan scan barcode dulu. Baik, selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas. Selamat siang, selamat datang di Museum Immersive Kota Lama Semarang. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya akan menjadi guide pengunjung sekalian untuk berkeliling museum selama 30 menit ke depan. Baik, sebelum kita mulai, saya mempunyai beberapa peraturan, yaitu yang pertama, tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Yang kedua, tidak boleh memakai alas kaki, sepatu ataupun sandal pedok. Yang ketiga, tidak boleh merusak properti museum ataupun barang-barang yang ada di dalam museum. Yang keempat, tidak boleh merekam dengan tujuan komersil. Tapi kalau misalnya untuk diupload ke media sosial pribadi atau untuk konsumsi pribadi, dipersilakan. Apakah ada pertanyaan soal itu? Ya. Tidak ada? Baik. Setelah ini, para pengunjung sekalian akan menyaksikan visualisasi dari perahu dan sungai yang ada di Kota Semarang pada masa lampau. Selamat menyaksikan. Sudah sejak lama, wilayah Nusantara menjadi primadona bagi bangsa-bangsa lainnya. Begitupun kota Semarang, yang muncul dan berkembang pesat sebagai sentral perniagaan kala itu di pusat Pulau Jawa, dengan sungai sebagai pusat dan moda transportasi utama. Baik, jadi berikut ini merupakan visualisasi dari perahu dan sungai yang ada di Kota Semarang pada masa lampau. Nah, Sungai Semarang ini merupakan salah satu sungai besar yang menjadi satu-satunya akses transportasi yang digunakan oleh masyarakat sekitar pada abad ke-19. Pada tahun 1820, Sungai Semarang ini merupakan salah satu yang terpadat setelah Batavia nomor 2, Batavia pertama, Semarang nomor 2, dikarenakan adanya perdagangan global. Nah,
sesi foto-foto, semuanya pada malu-malu. Cuman saya aja yang malu-maluin. Oke guys, kita akan lanjut ke tempat selanjutnya. Ini Ya, bisa duduk di sebelah sana. Bisa duduk, bisa berdiri, senyamannya saja. Selamat datang di Museum Imersif Kota Lama Semarang. Baik, setelah ini pengunjung diperbolehkan mengambil foto atau video karena materinya masih belum disampaikan. Pak Jokowi. Dari kota Semarang pada abad ke-8. Pada abad ke-8, Semarang masih berupa lautan dengan beberapa pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Nah, bisa dilihat di sebelah sini, ini tuh adalah kapal Cengho yang berlabuh di Laut Semarang pada abad ke-15, membuat permukiman. Itulah yang ada di Kelenteng Sampokong sana. Sementara garis pantai dari Laut Semarang itu adalah dari Tugu Muda, Lawang Sewu, sampai ke arah Simongan, yaitu dekat Kelenteng Sampokong. Jadi sejauh itu memang garis pantainya dari Tugu Muda sampai ke Simongan. Baik, karena terjadinya proses alam yaitu proses sedimentasi, maka lautannya berkurang, tanahnya semakin banyak, sehingga terjadilah proses sedimentasi ini. Nah, pada saat itu namanya ini belum Semarang, tapi sudah ada perkampungan kecil yang bernama Pragota atau yang sekarang kita kenal dengan nama Bergota. Nah, Bergota ini atau Pragota ini merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Makanya kenapa Kerajaan Demak mengutus Ki Ageng Pandanaran pertama untuk datang ke daerah Pragota. Nah, disinilah Ki Ageng Pandanaran pertama menemukan sebuah keunikan, yaitu pohon asem yang tumbuhnya berjauhan. Dari situlah nama kota Semarang diambil, yaitu asem arang-arang menjadi Semarang. Sebab itu. Baik, ini adalah visualisasi dari benteng segi 5 atau dari kota Semarang, yaitu dari jalur perdagangan tadi dari sungainya. Makanya mereka membuat perkampungan atau tempat tinggal yang konsepnya itu feels like home atau terasa seperti rumah. Makanya kenapa kota lama itu punya julukan, yaitu Little Netherlands atau miniaturnya Belanda, seperti itu. Karena konsep yang mereka pakai feels like home tersebut. Nah, setelah mereka membangun perkampungan feels like home, mereka mulai membuat pusat-pusat administratif, yaitu seperti bank, kantor-kantor pemerintahan di kota lama ini. Nah, di saat inilah Belanda membangun kembali benteng yang baru, yaitu yang ada alasan utama kenapa Belanda untuk membangunnya. Karena pada saat itu etnis Belanda sedang berperang dengan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, yaitu dengan nama perang Geger-Pecinan. Geger-Pecinan ini bermula dan berpusat di Batavia, tapi merembet ke daerah sekitarnya sampai Semarang, bahkan sampai Surakarta pada saat itu. Dan perang itu terjadi selama 3 tahun. Nah, seperti itu. Jadi salah satu tujuannya ya seperti itu, tujuan paling utamanya untuk melindungi etnisnya sendiri dan untuk melindungi kantor-kantor pemerintahan administratif yang sudah dibangun di kota lama. Seperti itu. Ya, karena mereka ingin membangun dan memperluas daerah kota lama. Makanya kenapa benteng tersebut dihancurkan seperti itu. Jadi untuk saat ini kita tidak bisa melihat benteng itu lagi. Baik, di
sebelah sini kita ada di Taman Sri Gunting dan ini merupakan visualisasi akan wajah kota lama di Semarang yang sekarang. Di sebelah sini bisa dilihat, ini adalah gereja Belenduk. Pertama kali gereja Belenduk itu dibangun oleh Portugis, bukan oleh Belanda. Tapi karena saat masa itu penjajahan Portugis di tanah kita sudah selesai, makanya pembangunan gereja Belenduk ini diambil alih oleh Belanda. Seperti itu. Dan syukurnya saja gerejanya masih aktif sampai sekarang. Dan kita kalau misalnya di sini itu di Taman Sri Gunting, yang kalau di bahasa Belanda itu disebut parade play, karena dulunya ini adalah lapangan kosong yang sering digunakan parade untuk orang Belanda. Seperti itu. Makanya Taman Sri Gunting dibilang parade play. Baik, setelah ini kita punya konten satu lagi, tapi tidak berkorelasi dengan sejarah. Mau barcode-nya tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Kita nanti bisa ke sini lagi, bisa dibantu sebentar ke sini. Kita bisa kembali lagi ke sini nanti. Baik, jadi ini juga merupakan pembukuan lini masa, tapi dengan beberapa pembukuan atau yang kita punya. Nah, bisa dibantu perhatian sebelah sini sebentar. Baik, kalau ini namanya adalah hewan warak. Warak ini merupakan hewan mitologi yang menggambarkan etnis-etnis atau suku-suku yang tinggal di kota Semarang. Yaitu bisa kita lihat perpaduan dari 3 etnis yang tinggal di kota Semarang. Yang pertama itu adalah kepala naga, yaitu melambangkan etnis Tionghoa. Yang kedua melambangkan badannya unta, yaitu melambangkan etnis Arab. Yang ketiga melambangkan kaki kambing, yaitu mewakili dari etnis Jawa itu sendiri. Baik, untuk pengunjung sekalian, kalau misalnya mau foto-foto boleh lihat di sini, silakan di sini sampai pakai di masa sebelah nggak apa-apa. Guys, ini adalah salah satu ruang ekspedisi dari museum ini guys ya. Ini museum tapi ada kesan futuristiknya, ada kesan modernnya di sini. Ya, ini pengunjungnya rata-rata mahasiswa ya guys ya, atau anak SMA ya guys. Sepertinya saya aja yang paling senior di sini. Ya, cuman kayaknya mereka tuh apa ya, agak malu-malu gitu, malu-malu jaim-jaim gitu kalau saya malu-maluin ya guys ya. Ya maksudnya kan kapan lagi saya akan ke Semarang gitu kalau nggak sekarang gitu. Kalau mereka mungkin kuliah di sini jadi bisa kapan-kapan ke sini. Kalau saya kan ya untuk saat ini ya adanya rezekinya buat sekarang ini. Oke, kita teruskan, kita dekatkan ini adalah temuan dalam arkeologi provinsi apa nih? Oh, daerah istimewa Yogyakarta. Oh, penemuan arkeologi ini guys ya. Ini coba. Oh, ini seperti kalian baca ini guys. Fragmen botol. Oh, ini tinggal kayak pecahan kayak gitu guys. Arkeologi landscape di Sleko. Mau sesi kunjung sesi turnya udah hampir selesai guys. Ya. Baik, jadi ini Jembatan merupakan kaca. reruntuhan atau sisa-sisa depo. Nah, fungsinya depo ini untuk perbaikan kereta api gitu. Jadi kereta apinya itu dinaikin ke atas struktur bantalan ini, bata itu. Nah, nanti mekaniknya itu dari bawah nanti melihat kereta apinya. Untuk stasiun tramnya itu sendiri itu persis di Indomaret belakang itu. Nah, itu stasiunnya. Nggih, itu dulunya stasiun, Mbak. Nggih, seperti itu. Nggih, gitu.
Nah ini tuh tempat untuk perbaikannya, untuk maintenance-nya gitu. Oh itu bagian tentara. Soalnya kalau kita fokusnya kan di bagian kota lama toh, seperti itu. Soalnya kayak bangunnya sama. Oh, yang di Kota Lama. Iya. Oh, hanya rumah pompa aja. Memang arsitekturnya sama. Iya. Oh, Iya. kirain satu. Enggak. Tahu sih. Baik. Nah kalau titik merah itu adalah ini lokasinya ini. Lokasi ditemukannya depo ini gitu. Depo ini tuh dibangun oleh SJS atau Semarang Zona Stundtram oleh Belanda seperti itu. Alasannya dibangun museumnya kan karena ini. Padahal sebelumnya itu pengennya tuh dibangun taman kota sama pemerintah. Cuman kalau waktu pas mereka gali ternyata ketemu ini gitu. Makanya akhirnya pemerintah berubah pemikiran, daripada dibangun taman kota lebih bagus dibangun museum aja untuk edukasi masyarakat seperti itu. Baik, bisa dibantu ke sebelah sini? Bisa masuk dulu sebentar? Bisa sampai sini kok, nggak apa-apa. Biar yang lainnya muat ya, terima kasih. Baik, jadi ini adalah replika dari tram. Apa ada yang tahu perbedaan tram dengan kereta api apa? Kalau tram itu fungsinya untuk mengangkat barang-barang komoditas seperti gula, beras, gandum, atau misalnya tepung-tepungan seperti itu untuk komoditas. Dan jalurnya itu dalam kota. Jadi tram itu cuma dalam kota dan dia berbagi rel dengan jalan raya. Nah, tapi kalau misalnya kereta api dia itu untuk antar kota, untuk penumpang, dan itu dia itu punya jalurnya sendiri. Jadi tidak berbagi dengan jalan raya seperti itu. Itulah perbedaan antara tram dengan kereta api. Nah, dulu tuh tram itu nama jalurnya itu adalah Bojong Express. Tapi pada tahun 1940 jalur Bojong Express ini sudah Karena itu sudah tidak miliknya pihak KAI lagi. jadi hanya untuk pajangan saja miniatur gitu. Nah, nanti setelah ini pengunjung kalau mau naik ke tramnya silahkan ya. Foto-foto bisa. Ini adalah part terakhir dari turnya kita. Saya senang sekali bisa menemani para pengunjung sekalian. Semoga pengunjung selalu diberkati dan terima kasih. Oke guys, tambahan informasi dan sekaligus ralat ya guys, keterangan saya sebelumnya bahwa apabila kalian ingin berkunjung ke sini memang harus mendaftar secara online ya guys ya. Tapi aplikasi Lunpia itu katanya sudah tidak dipergunakan lagi sejak tahun 2023 menurut kebiasaan di Dinas Pariwisata dari Kota Semarang. Dan sebagai gantinya kalian bisa mengunduh aplikasi Konco Dolan di Play Store, App Store dan sebagainya ya guys ya. Dan itu ada tambahan informasi lagi, kalau dulu dengan aplikasi Lunpia kalian itu tidak dikenakan biaya alias gratis ya guys ya. Namun sekarang dengan melalui aplikasi Konco Dolan itu kalian membayar sebesar Rp10.000 ya guys. Oh ya, tambahan lagi. Tadi kan saya sudah mendaftar melalui Lunpia, sudah terlanjur ada barcode-nya dan lain sebagainya. Dan menurut keterangan dari stafnya bahwa kalaupun saya sudah masuk ke, misalnya kalian sudah terdaftar di aplikasi Lunpia dan sudah ada barcode-nya dan sebagainya, tapi itu tidak masuk kuota, alias kalau misalnya kuotanya penuh, kalian walaupun sudah punya memegang barcode-nya, kalian tidak terhitung ya guys ya. Tadi kebetulan saya beruntung karena kebetulan kuotanya itu tidak penuh, alias masih ada sisa, jadi saya bisa masuk dengan berbayar ya guys ya. Jadi intinya apabila kalian ingin berkunjung ke Museum Kota Lama ini, kalian memang perlu mendaftar melalui online, tetapi aplikasinya ganti ya guys ya, bukan Lunpia tapi Konco Dolan. Jadi bisa diunduh di aplikasi di App Store, Play Store dan lain sebagainya. Oh ya, perubahan ini menurut mereka sudah sejak tahun 2023, jadi sudah sekitar 2 tahun ya guys ya. Ya saya baru tahunya tadi barusan. Sekian guys video kali ini tentang jalan-jalan kita, wisata edukasi kita di Museum Kota Lama Semarang. Semoga bermanfaat.
Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe seperti biasa, saya mohon sediaannya untuk di subscribe ya guys ya, agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang jalan-jalan asik, murah meriah, mengedukasi di seluruh Indonesia. Oh ya, sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga mohon di komen untuk saran, pendapat, masukan dan lain sebagainya. Dan mohon juga ya guys ya, bantu untuk disebarkan ke media